tim kami bernama Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar FPI. TP3 menemukan fakta bahwa Laskar FPI tidak memiliki senjata. CCTV, screen capture dari smart CCTV. Kami punya 137.000 lebih. Tidak pernah melakukan penyerangan. Kemudian ada 8 ribuan video. Tangkap oknum polisi bejat itu yang telah membantai dan membunuh 6 Laskar FPI yang tidak berdosa. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa, Pak? Dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Saya tidak mau mengatakan bahwa di sini ada pelanggaran karena memang tembak-menembak. Saya masih percaya tim saya tidak terlewat. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam. Kita akan menulis surat kepada Pak Jokowi. Pak Marwan Batubara itu pergi sendirian ke Sekap menyampaikan petisi rakyat untuk presiden. Itu karena Habib Riziknya udah jauh, tapi ada komando tunggu aja di situ. Ada satu proses di mana Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas. Terima kasih, Pak. Jadi kalau ada surat masuk itu ya harus dijawab, tidak bisa dibiarkan saja, apalagi surat yang masuk itu memang penting. TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa. Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Itu untuk menjawab sinyalemen yang beredar di luar. Bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu. Jadi tidak boleh istana malah menjadi tempat persembunyian oknum-oknum yang membuat istana seperti serem dan angker tadi. Jadi bahkan digiring-giring ini nanti pelaku utamanya tuh Presiden Jokowi itu. Tapi saya kira kita masuk ke the excess of power, yaitu apa? Ya pusatnya di situ, di istana itu kita datangi. Bahwa di dalam sebuah negara demokrasi, lembaga kepresidenan tidak boleh kita anggap sebagai lembaga kekuasaan yang katakanlah serem atau menakutkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyerahkan berkas investigasi tewasnya 6 Laskar FPI kepada Presiden Joko Widodo pada Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando. Oknum polisi bejat tadi segera dipublikasikan ke publik bahwa polisi benar-benar sudah akan menegakkan keadilan siapapun yang melakukan kezaliman. Kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Nah, akhirnya saya sampaikan pada pemerintah janganlah sampai membuat blunder atau blunder lagi. Perilaku politika Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu, tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi, kan gitu. Kalau seorang incumbent, seorang petahana, ya, itu bahasa bisa petahana dari incumbent itu kalau di bawah 50% itu untuk. Tapi yang penting memang saya tetap ingin menyampaikan yang sudah membunuh, membantai 6 Laskar itu ditangkap.
kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Jangan sampai kita berguru ke komunis Cina, itu haram. Selalu saya pesan pada Pak Jokowi, sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri. Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu ada Islamofobinya, Jadi jangan dipilih yang sampai ada gejala Islamofobi karena akan runyam. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia itu satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Yang sedikit akademik soal perkembangan politik Indonesia setelah 1998. Bahwa setelah Pak Harto tumbang kan bukan hanya kita memasuki sebuah era baru yang disebut era reformasi, tetapi sebetulnya ada pertempuran kekuatan politik yang lebih dahsyat. Ya, yang sebelumnya kekuatan Islam politik yang berada di bawah tanah, kemudian muncul yang ada di partai-partai yang ada, keluar dan bikin partai baru berjubah agama. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais. Mengapa? Tanya sana dong, kok tanya. Ngapain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Tangkap oknum polisi bejat itu yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan Jokowi tidak mampu menunjukkan kinerjanya, maka Amin Rais ini orang tua yang selalu bikin gaduh ya. Tapi lebih parah anaknya Amin Rais yang perempuan, dia bilang ini adalah Cut Nyak-Dien. Beliau buat saya ada Cut Nyak-Dien masa kini. Artinya masa kini taunya. Sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya itu terukur, sistematik dan masif, ada bukti itu, kita nggak bakalan ke MK, nggak ada gunanya. Tapi kita langsung people power. Amin Rais yang ingin survive, ingat people power di Filipina atau di Indonesia 98 itu menghadapi rezim otoriter. Kalau Anda mengatakan people power dengan cara itu ada sebuah bentuk subversi dan makar terhadap demokrasi, Anda akan membawa kita dalam perpecahan. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengai ngomah, jangan banyak bacot. Begitu saya laporkan Egy Sujana dan Anda ke polisi, Anda buru-buru cuci tangan, Anda buru-buru ganti, tidak people power. Itu sudah kelihatan bahwa Anda adalah manusia yang tidak konsisten. Manusia seperti ini tidak pantas dipercaya perkataannya dan perbuatannya. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang nggak jelas.